wabarakatuh. Sahabat-sahabat guru sekalian, kali ini admin akan membagikan sebuah aplikasi dasar untuk pencapaian target kurikulum kita, yaitu target aplikasi target kurikulum dalam taraf serap kurikulum 13 untuk tingkat sekolah dasar. Ini adalah tampilan awal dari menu aplikasi tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengisi data-data yang ada di sini. Untuk pertama kita masukkan dulu, yaitu menu data pokok sekolah kita dengan mengklik di sini. Kemudian ini akan tampil sebuah isian yang harus kita isi dengan lengkap. Di sini yang pertama adalah semester. Contohnya, umpamanya kita isi semester genap. Boleh juga dengan mengisi semester 2. Kemudian nama sekolah kita umpamanya SDN 1 pada suka umpamanya. Kemudian nama sekolah umpamanya Ahmad di Nejat ya, SPG. Kemudian NIP-nya, untuk menulis NIP kita pakai dulu koma di atas, kemudian kita klik NIP tersebut. Ini hanya sebuah contoh saja ya, dan disesuaikan dengan NIP kepala sekolah kita yang ada di sekolah. Kemudian nama sekolah umpamanya sesuaikan saja, umpamanya Jalan Mulia, kemudian desanya pokoknya desa Karang Mulia, kemudian kecamatannya apa, sesuaikan namanya pada Demen umpamanya, ini contoh doang. Kemudian kabupatennya Kabupaten Subang, kemudian provinsinya contoh umpamanya Jawa Barat. Kemudian isi tahun pelajaran sekarang, dan ini adalah jenis penilaian apa ya. Namanya sekarang kita menuju ke penilaian akhir tahun atau praktek tulis. Nah, di sini kita lengkapi dengan nama wali kelas yang ada di kelas masing-masing. Kita ambil contoh umpamanya wali kelas 1 umpamanya ya, Siti Aisyah umpamanya, Siti Aisyah SPD. Kemudian NIP-nya kalau ada, kalau tidak ada ya umpamanya gurunya guru Sukwa, kasih aja strip, jangan lupa dikasih kom. Terus ke bulannya sama diperlakukan seperti yang di atas. Kemudian tempat dan tanggal laporan, jangan lupa kita kasih koma lagi di atas, umpamanya kita kasih nama kabupaten atau nama kecamatan kita atau apalah, atau desa kita dimana kebiasaannya umpamanya Karangmulia namanya. Kemudian kita kasih koma 20 Juni 2021. Pengawas SD-nya siapa. Nah, ini sesuaikan saja, ini bisa diedit. Mau kepala UPT, mau kepala koordinator, mau kepala apa, silahkan isi, sesuaikan dengan kondisi di wilayahnya masing-masing. Nah, setelah itu selesai, kita masuk mengisi ke ketuntasan belajar minimal atau yang disebut dengan KBM. Nah, KBM ini adalah dimaksudkan di mana sejauh mana murid-murid kita mencapai nilai yang kita inginkan sebagai wali kelas. Nah, dalam mata pelajaran ini bisa diedit oleh kita. Ini adalah kelompok A, merupakan kelompok mata pelajaran utama, dan kelompok B adalah merupakan kelompok mata pelajaran muatan lokal. Kita kasih contoh, umpamanya di kelas 1 ya, kelas 1. Pendidikan agama kita kasih ini 70 umpamanya ya. Kemudian pendidikan kewarganegaraan KKN 68,
bahasa Indonesia umpamanya 65, kemudian matematika 65, berhubung kelas 1 pengetahuan alam belum ada ya, langsung ke seni budaya umpamanya 70, kemudian pendidikan jasmani dan kesehatan juga 70. Nah, di sini adalah muatan lokal yang ada di sekolah kita. Ambil contoh umpamanya poin A ada bahasa daerah, kemudian B bahasa Inggris. Ini hanya contoh saja, disesuaikan dengan kondisi sekolah, dan C nya apa gitu ya kalau ada. Kemudian ini umpamanya 66, ini KKM bahasa Inggris 65. Nah, ini ada 3 poin di sini ya. Ketuntasan belajar minimal di kelas kita ini adalah 65, itu adalah KBM dari semua mata pelajaran yang ada, diambil dari nilai atau KKM terendah dari 8 mata pelajaran ini yang diajarkan di kelas 1. Nah, setelah ini sudah terus ditulis semua ya, dari 1 kelas 6 ini mungkin untuk operatornya, tapi untuk wali kelas masing-masing isi sesuaikan dengan ininya, kemudian direkap dimasukkan oleh operator di sini, nanti menghasilkan KKM atau KBM satuan pendidikan ada di sini nanti. Nah, setelah ini selesai kita kembali, kemudian kita input target kelas 1. Nah, ini contoh ya kelas 1. Nah, ini adalah ketuntasan yang tadi kita isikan di depan, ada otomatis masuk ke sini ya. Nah, kemudian kita kasih targetnya nih, untuk pelajaran agama semuanya kita kasih target 100 saja ya. 100 umpama target kurikulumnya kita harus mencapai 100. Nah, kita ini juga bahasa Indonesia 100, kemudian ini juga 100. Nah, kemudian ini juga 100, kemudian ini juga 100. Kemudian ini juga 100, ini juga semuanya 100. Nah, setelah ini ditulis di sini ya, gitu. Kemudian kita masukkan ke nilai rata-rata PAT ya. Nilai rata-rata PAT-nya berapa? Ya, masukkan. Jadi nilai rata-rata PAT ini adalah jumlah murid nilainya ya, dijumlahkan, kemudian dibagi sebanyak murid yang ada. Umpamanya pendidikan agama rata-ratanya 75, kemudian 70 umpamanya ya. Kemudian bahasa Indonesia 68, kemudian matematika 66, kemudian seni budaya juga 75 umpamanya. Kemudian penjaskes umpamanya 85, kemudian bahasa daerah 70, kemudian bahasa Inggris juga 70. Nah, secara otomatis nilai taraf serapnya ini adalah akan muncul sendiri. Nah, nilai taraf serap kita 75, maka predikatnya C ya. Predikatnya C, kenapa? Karena KKM-nya 70, nilai rata-rata 75. Nah, untuk membuat KKM nanti kita akan bahas di lain waktu dan kesempatan. Kemudian ini adalah bagian daripada aspek pengetahuan. Selanjutnya kita masuk ke aspek keterampilan. Sama aspek keterampilan pun ini kita tuliskan rata-rata dari nilai ulangan atau rata-rata dari penilaian akhir tahun, karena kita sedang melakukan atau mengisi taraf serap penilaian akhir tahun. Umpamanya rata-rata dari keterampilan pendidikan keluarga, rata-rata dari PAI atau pelajaran agama 76, kemudian ini contoh saja ya 75, kemudian rata-rata bahasa Indonesia 80 umpamanya. Kemudian matematika umpamanya 76, kemudian seni budaya 78 umpamanya. Kemudian pendidikan jasmani 80 rata-rata. Kemudian lokal juga 80, keterampilan ini juga 80 umpamanya. Nah,
dengan otomatis ini akan tampil sendiri ya, predikatnya tampil sendiri, nilai taraf serapnya tampil sendiri, kita hanya mengisi yang berwarna putih. Nah, setelah selesai kita cetak ya, kita cetak. Nah, ini hasilnya, ini hasil daripada tadi dari tadi yang diisikan. Nah, ini oleh guru kelas 1 nanti di print. Cara mengeprintnya cukup dengan menekan Ctrl P2 gitu ya. Kemudian di print dengan menggunakan kertas A4. Nah, setelah selesai kelas 1, kemudian kelas 2 sama cara pengisiannya seperti kelas 1 tadi. Nah, kita hanya mengisi itu adalah satu di input data sekolah, kemudian juga mengisi di input taraf serap kelas 1 sampai kelas 6. Nah, setelah itu kita print juga adalah rekap aspek pengetahuan. Nah, ini ya. Nah, ini kelas 2 belum diisi, warnanya masih merah ya, karena belum diisi. Nah, kalau kelas 1 kan sudah nih ya, sudah diisi. Nah, ini sudah ada target karuslatnya berapa ya, jumlahnya udah tampil dengan otomatis. Ini tidak usah kita otak-atik, ini sudah diambil dari data tadi yang di awal gitu ya. Bawahnya juga sudah nggak usah diotak-atik. Ini mengikuti dari data sekolah yang tadi. Setelah itu kita print sama itu caranya, yaitu dengan menekan Ctrl P doang. Nah, terus semuanya ya kita print. Setelah itu kita kembali lagi, kemudian aspek keterampilan. Nah, ini juga ya sama, kalau kelas 2, 3, 4, 5, 6 diisi, ini sudah pasti penuh diisi ya, karena ini masih belum diisi di depan tadi. Nah, ini masih kosong ya. Dengan demikian sudah selesai kita mengerjakan taraf serap. Nah, selanjutnya adalah kita mengklik cover. Nah, ini covernya sama, ketika mau di print kita tinggal ketik Ctrl P doang, gunakan kertas A4 ya. Nah, barangkali itu saja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa channelnya di subscribe, mohon bantuannya supaya nanti ke depan admin masih banyak punya aplikasi karya admin sendiri untuk dibagikan secara gratis dan cuma-cuma. Link untuk mendownloadnya sudah ada di deskripsi video tutorial ini. Terima kasih.